Renungan Harian Sabtu 12 September 2020. Pekan Biasa ke-23. Pedoman keberhasilan dalam pelayanan sebagai murid Yesus. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 14 sampai 22a. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Saudara-saudariku terkasih, seorang imam sebelum melaksanakan tugas pelayanan di sebuah keuskupan, hal pertama yang dilakukan imam itu adalah berjumpa secara pribadi dengan uskup setempat untuk mendapat arahan dan bimbingan sesuai reksa pastoral yang berlaku di keuskupan itu. Sang imam akan diberikan beberapa buku pedoman pastoral pelayanan, akan mengikuti studi khusus tentang situasi pastoral di keuskupan itu, akan belajar bahasa dan budaya. Tujuannya adalah agar menjadi pelayan yang baik sesuai arah dasar pastoral yang berlaku. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sebagai guru dan gembala para rasul, sebelum ia mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, ia memberikan pedoman pegangan untuk berhasil dalam tugas pelayanan. Pedoman ini berisikan ajaran iman dan moral Kristiani. Pertama, Yesus tegas mengatakan, "Jadilah pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik." Saudara-saudari, para murid telah menerima kekuatan dasar pengajaran iman dan moral dari Yesus Kristus untuk menjadi manusia yang baik dan benar, jujur dan adil. Maka sikap iman dan moral mereka harus menghasilkan buah-buah kebijaksanaan, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, hidup dalam roh dan menghasilkan buah roh. Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Kedua, memiliki hati yang baik dan amalkanlah perkataan-perkataan Yesus. Orang yang baik menghasilkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini Yesus meminta murid-muridnya untuk tidak berlidah manis, tetapi berhati busuk. Mereka harus menjadi orang yang berhati baik, yang berpikiran dan berbicara baik dan benar, dan bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ketiga, melakukan sabda Allah. Yesus menuntut para muridnya bukan hanya berdoa memohon pertolongan Allah, meminta kemurahan hati Allah, menerima anugerah Allah secara gratis cuma-cuma. "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan?" Tetapi lebih dari itu, ia menuntut mereka untuk mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Artinya, firman itu harus tertanam dalam hati mereka, harus dihayati, dihidupi, dipraktekkan, dan dijadikan sebagai landasan kekuatan hidup, bagaikan bangunan yang didirikan di atas batu karang. Tiga kekuatan ini menjadi fondasi iman dan moral pewartaan mereka. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Tiga tuntutan Yesus kepada para muridnya harus juga menjadi tuntutan bagi kita sebagai murid-murid Kristus di zaman ini. Kita menjadikan diri kita sebagai pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, buah-buah roh,
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri bersama yang lain. Memiliki hati yang baik dan mengamalkan sabda Yesus dalam hidup dan karya pelayanan kita. Dan melakukan sabda Allah dalam hidup. Kita menjadikan 3 kekuatan ini sebagai dasar yang kokoh bagi bangunan iman, moral, dan karya pelayanan, baik untuk keluarga, masyarakat, maupun untuk gereja Tuhan sendiri. Amin.